Inilah iman kami ya Tuhan. Bagi Engkau Allah kami tidak ada hal yang mustahil. Firman-Mu yang menguatkan kami. Tatkala Engkau Allah yang bertindak, Engkau akan memberikan kami kemenangan di dalam setiap pergumulan tantangan hidup yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya masih ada Tuhan yang akan selalu memberikan kami kemenangan lepas kemenangan di dalam perjalanan hidup kami. Tatkala kami menyerah sungguh kepada Tuhan, maka Engkau Allah pembuat mujizat yang luar biasa, yang akan senantiasa menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami ya Tuhan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan menerima kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan waktu yang indah ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan, Engkau sedang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan siaplah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Karena hari-hari ini dalam hidup, dalam dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian ini, kami butuh terang firman-Mu. Kami butuh firman-Mu menerangi setiap jalan kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang adalah manusia biasa. Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu supaya apa yang dia katakan ya Tuhan bukan hasil pemikiran hamba-Mu ya Tuhan, tetapi ini benar-benar berasal daripada hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak luaskan kuasa lain bekerja di tempat ini, bahkan mau mengganggu hati dan pikiran kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami tengking, kami lawan dia dalam nama Yesus. Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus, ambil alih seluruh pikiran kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat memahami setiap penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap dengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada berkumpul di tempat ini. Ya, di luar sana banyak orang yang rindu seperti kita, tetapi mereka tidak dapat. Oleh sebab itu waktu yang begitu indah yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita jangan sia-siakan. Kita bersekutu dengan Tuhan karena kita percaya persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Tuhan yang masih mempercayakan kami hidup sampai hari ini. Terima kasih juga kepada Ketua Rayon Dion yang sudah mempercayakan kami untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kalau sudah dapat, kita berdiri semua untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Saudara, kesaksian tadi oleh ibu rumah tangga, ya, di mana dikatakan ya hidup ini ada saja tantangan, ada saja pergumulan, ya. Kadangkala orang tersenyum di balik kepedihan, ya. Atau bisa sebaliknya ada orang menangis di balik kebahagiaan. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ya, Alkitab sudah katakan, sudah gariskan bahwa manusia di bawah kolong langit ini semua itu ada waktunya. Ada waktu menangis,
ada waktu tertawa. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu menanam, menabur, dan ada waktu kita menuai. Dan begitu seterusnya. Memang di bawah kolong langit ini semua ada masanya, ada waktunya. Itulah dinamika kehidupan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, ya, memang kadangkala kekhawatiran ini seringkali melanda umat manusia. Tanpa terkecuali dia orang kaya, dia pejabat, dia banyak uang dan sebagainya. Ya, kerap kali kekhawatiran ini datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ya, kita khawatir akan hari esok kita mungkin. Kita khawatir akan pekerjaan kita. Ya, kita khawatir akan anak cucu kita. Masa depan mereka bagaimana? Banyak hal yang kita khawatirkan dalam dunia ini. Ya. Sehingga banyak kali kekhawatiran itu menghasilkan yang namanya keputusasaan. Ya. Banyak kali kekhawatiran itu menimbulkan kecemasan yang berlarut-larut sampai nggak bisa tidur. Ya. Karena kekhawatiran itu. Makanya saudara, dalam ayat 25 kita mundur, ayat 25 di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, Tuhan sudah melarang kita jangan khawatir akan hidup kita. Cuma masalahnya kan kadangkala kekhawatiran itu datang. Ya. Kekhawatiran itu datang menghampiri kita. Dan itu manusiawi. Tetapi yang dilarang Tuhan di sini adalah jangan kita larut dalam kekhawatiran kita. Jangan kita larut dalam kecemasan kita seperti kita tidak bertuhankan. Seperti kita tidak punya iman. Kekhawatiran boleh datang dalam hidup kita. Ya. Tetapi jangan kita larut dalam kekhawatiran sehingga kekhawatiran itu membuat kita cemas. Cemas itu membuat kita nggak bisa tidur dan stres. Haleluya. Ada penemuan baru saudara dari Amerika di mana 75% penyakit yang dialami oleh manusia itu datangnya dari pikiran. Dan saya bisa mengiyakan itu. Kenapa? Karena coba katanya, dia bilang coba kita berpikir terus, khawatir terus 1 bulan aja. Ya. Paling kalau darah tinggi, tekanan darah naik, gula naik, kolesterol naik. Nah. Karena memang pikiran ini berpengaruh sekali. Makanya Tuhan bilang janganlah kita khawatir. Artinya kalaupun khawatir itu datang, jangan kita berlarut dalam kekhawatiran. Haleluya. Ya. Siapa sih yang enggak khawatir? Kami juga hamba Tuhan banyak kali khawatir. Tetapi kami lawan itu. Ya, karena kekhawatiran itu tidak akan menambah apa-apa. Tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Makanya Tuhan bilang, apakah dengan kita khawatir, kita akan menambah sehasta dalam hidup kita? Enggak. Kadang-kala kekhawatiran itu membuat kita makin parah. Haleluya. Tetapi saudara, maksud Tuhan adalah jangan kita berlarut dalam kekhawatiran. Percaya saja kepada Tuhan, ya. Menyerah saja seperti kesaksian tadi, berserah dan menyerah kepada Tuhan, ya. Karena kita tahu Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Ya, Dia adalah pribadi yang mengenal setiap kita. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dalam hidup keluarga, dalam hidup pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Dia tahu dan dia mengerti. Kalaupun dia belum menolong kita, itu bukan berarti dia membiarkan kita. Tetapi belum waktunya Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Dia menolong kita menurut waktunya. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita semua. Haleluya.
Oleh sebab itu, ya, firman Allah yang kita baca ini yang paling utama yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita lakukan untuk menangkal yang namanya kekhawatiran itu. Apalagi manusia hanya khawatir soal apa? Soal lahiriah, betul? Soal apa? Makan minum. Sampai Tuhan kasih perbandingan yang sebenarnya menurut saya kurang elok. Kenapa? Karena Tuhan bandingkan manusia itu dengan apa? Dengan burung. Dengan apa? Dengan bunga. Ya, kenapa Tuhan bandingkan itu? Supaya kita percaya, sedangkan burung yang tidak bisa menabur, ya, yang tidak bisa bekerja, asih Tuhan pelihara. Apalagi manusia yang olehnya Yesus mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya buat kita. Dia akan pelihara kita. Amin. Makanya Tuhan bilang jangan kita khawatir. Ya, dan ini yang perlu kita cari sebenarnya. Ya, yaitu dalam ayat 33 tadi yang kita baca, dibilang apa? Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita khawatirkan itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Haleluya. Apa yang kita khawatirkan? Ya, masalah makan minum, masalah pekerjaan, masalah ya masa depan anak-anak kita. Jangan kita khawatirkan itu. Ya, yang tugas kita yang harus kita kejar adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu pekerjaan kita, berkat Tuhan, masa depan buat anak-anak kita, Tuhan akan tambahkan kepada kita. Itu cuma bonus, itu cuma plus, saudara. Ya, banyak kali kita mengejar yang bonus-bonus itu, tetapi kita tidak kejar yang paling utama. Banyak kali kita fokus pada bonus-bonus itu, tetapi kita lupa pada hal yang utama. Hal utama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kita mendahulukan mencari kebenaran Allah, maka Tuhan bilang Dia akan tambahkan. Amin, saudara. Dia akan tambahkan. Artinya kita tidak perlu apa? Kita tidak perlu cari itu. Tuhan kasih, Tuhan tambah buat kita. Haleluya. Sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, marilah kita lebih punya hikmat. Kadangkala setan, kadangkala iblis mengalihkan perhatian kita hanya dengan hal-hal lahiriah. Banyak kali ya, banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Banyak orang Kristen mundur dalam iman kepada Tuhan. Ya, hanya karena apa? Masalah-masalah lahiriah. Masalah-masalah jasmania. Ya. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ya, di akhir zaman ini, iblis mulai bekerja luar biasa. Dia mulai mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang sementara. Ya. Kita kadang fokus pada hal-hal yang kekal, yang bernilai kekal. Contohnya ibadah. Ya. Contoh kecil ibadah. Ibadah itu Alkitab bilang mengandung janji baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Ya. Ada janji di sana, ada terkandung janji Allah di sana. Nah, kadangkala kita, ya, banyak orang sibuk dengan pekerjaan lain, sibuk dengan mencari uang, sibuk dengan mencari hal-hal jasmani, ya, tetapi mereka lupa dengan ibadah. Ya, mereka lupa dengan peribadatan, persekutuan dengan Tuhan. Ya, banyak orang melakukan hal seperti itu, menjauhkan diri dari peribadatan. Ya, bahkan di dalam Alkitab keadaan manusia di akhir zaman di mana mereka tidak memedulikan agama. Memang mereka tidak peduli dengan soal agama, soal rohani. Mereka tidak peduli. Ya. Yang penting mereka mendapatkan sesuatu untuk jasmani. Haleluya. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ya, boleh kita bekerja. Kita harus bekerja seperti kita akan hidup 1000 tahun lagi. Tetapi carilah Tuhan, carilah kebenaran Allah. Ya, carilah sungguh-sungguh, seakan-akan kita akan mati besok.
Carilah kebenaran Allah. Dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan di atas segala hal-hal yang penting dalam hidup kita. Belajar mengutamakan Tuhan, belajar mengutamakan kerajaan Allah dan pekerjaan Tuhan. Di mana saudara berada, di dalam pelayanan saudara, ya apapun itu. Mungkin saudara bukan seorang pembawa firman, bukan seorang pemimpin pujian. Mungkin saudara hanya bisa berdoa bagi pekerjaan Tuhan di mana saudara berada. Tetapi saudara, apapun yang saudara lakukan bagi kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan perhitungkan itu. Sekecil apapun yang saudara buat bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu. Dan Tuhan akan bilang apa? Tuhan bilang, apa yang kita khawatirkan itu, apa yang kita takutkan itu, Tuhan akan berikan secara cuma-cuma, secara bonus, saudara-saudara. Dia akan berikan dengan berkelimpahan. Haleluya. Saudara, mari kita belajar mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saya lihat, saudara, waktu kami di sana tukang AC, dia baking AC. Dia bilang, Pak Pendeta, mohon izin. Kenapa? Ini sudah jam 12. Oh iya, mau sholat ya? Iya, mau sholat. Dan mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Ya, tinggalkan, mereka sholat dulu, baru dong kembali bekerja. Saya sempat merenung begini. Mereka saja, ya, yang masih belum pasti akan keselamatan, yang belum pasti akan hidup kekal. Mereka beribadah itu sungguh-sungguh. Mereka tidak meninggalkan ibadah meskipun dalam bekerja, dalam berusaha, mereka tidak melalaikan ibadah. Saya bilang, coba orang Kristen begitu ya. Pas jam ibadah dia, kasih tinggal dulu itu pekerjaan. Ada mau ibadah. Haleluya. Mengutamakan Tuhan. Saya percaya kalau kita belajar mengutamakan Tuhan dari hal yang terkecil, maka Tuhan akan lebih mengutamakan hidup saudara dan saya. Dia akan memperhatikan hidup saudara dan saya, apalagi cuma makan minum. Kecil buat Tuhan. Tuhan bilang sedangkan burung, ya, dia tidak menanam. Artinya dia tidak bisa bekerja, tapi Tuhan pelihara dia. Apalagi kita manusia yang punya tangan, punya kaki, punya kekuatan. Tuhan berikan kesehatan buat kita untuk bekerja. Pasti Tuhan akan pelihara dengan hal-hal yang dasar. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, kami dalam pelayanan. Saudara tahu GPDI tidak punya gaji. Kalau pendeta, beda dengan yang lain. Kayak GKI kami. Ya. Kami merintis di sana. Ya, ketua sekretaris daerah, saya kan bekerja sebagai karyawan. Sekretaris daerah bilang begini, Gana bekerja sambil melayani. Tapi saya berdoa, Tuhan, apakah boleh saya bekerja sambil melayani? Tapi jawaban Tuhan, singkat cerita, saya bergumul. Tuhan bilang, kamu harus pilih salah satu. Saya lepas pekerjaan, saya terjun full time dalam pelayanan. Kami belum ada jiwa. Kami kontrak di satu barak yang kecil. Ya. Mulai kami bergumul. Mulai ada kekhawatiran, saudara-saudara. Ya. Kekhawatiran. Pernah kami, saudara, hari Jumat doa puasa itu. Ya. Kami doa puasa, kami sudah habis apa-apa. Ya. Beras habis, apalagi lauk habis, semua bahan rempah-rempah habis, bahkan selok punya susu dan pampers semua habis. Ya, dan hari Senin itu jatuh tempo untuk bayar kontrakan 800.000, dan itu kontrakan itu Pak Haji punya. Pak Haji punya. Tapi puji Tuhan dia mempersilahkan kami untuk buat ibadah di sini. Saya berdoa begini sama Tuhan. Saya sudah bilang, saya kayak bicara dengan teman ya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Nah, kemudian kita membayar kontrakan, kalau lewat, kalau Pak Haji usir, Tuhan penama yang malu, no?
Kita bilang begitu. Ya. Tuhan penama, masa ama Tuhan pendeta, masa Tuhannya nak pelihara begitu. Saya cuma berkata begitu, ya, karena sudah setengah putus asa, saudara-saudara. Ya, setengah putus asa. Sudah. Mai tua bilang, coba kok anak pinjam doi. Kan ada banyak keluarga di Sorong. Saya bilang, saya nggak mau pinjam. Saya mau lihat bagaimana tuh Tuhan mau bela. Saya mau lihat bagaimana itu Tuhan punya karya. Kita bekerja di ladang Tuhan. Ya. Pokoknya kita bilang, kita mau tahu. Pokoknya Tuhan yang mesti tolong kita. Kita tidak mau berutang. Haleluya. Meskipun kalau saya mungkin pinjam bisa ada. Haleluya. Kami coba mempraktekkan firman, berharap penuh pada Tuhan, nggak ada harapan lain lagi. Ya, sudah. Ya, kita doa puasa, kita berdoa. Tiba-tiba saudara, hari Sabtu kita makan bubur, saudara minta maaf. Bubur kurang jasa panas, kurang tambah air, supaya jadi banyak. Iya toh? Jadi banyak, jadi kurang tambah air, Jo. Ya, orang makan dengan air mata, saudara-saudara. Aduh, kasihan. Dapat ingat bekerja dulu, tidak pernah mau makan begini. Masa coba kerja untuk Tuhan, kau makan begini? Ya. Maksudnya saya sebenarnya sedih bukan karena kami juga. Kalau kami masih bisa tahan, tapi saya mau tidak mau, mesti ada dia punya makanan, mesti ada dia punya susu. Haleluya. Saya bilang, Tuhan tolong. Ya. Jangan permalukan nama Tuhan. Saya bilang begitu. Kalau Pak Haji usir, aduh, malu sekali. Ya. Saudara, hari Sabtu tiba-tiba mulai telepon. Orang yang tidak kami harapkan sama sekali. Ya. Dia telepon. Halo Pak Pendeta, halo. Ya, saya masih di Jakarta ini, jadi tiket full. Jadi belum sempat kembali. Boleh tolong layani akan itu, saya punya jemaah. Oh ya siap, dia sekretaris wilayah. Oh siap Pak. Sudah, pergi melayani, sudah. Pergi melayani. Saya bilang sama jemaat, karena jemaat kami masih kecil. Saya bilang, pas itu ada perjamuan, saya bilang, halo Pak, ya, aduh saya ada dapat undang pelayanan ini. Nah terus bagaimana? Jadi ibadah jam 9 itu kita tunda. Kita tunda jam 4 sore. Kita bilang jam 4 sore saja kita ibadah. Oh iya Pak Pendeta, tidak apa-apa. Sudah, kita sudah tunda. Jadi pas habis ibadah di sekretaris wilayah, baru di jalan sudah dapat telepon lagi. Dapat telepon. Halo Pak Pendeta, ya, bagaimana? Sebentar siap-siap ya, jam 4 ada pelayanan. Ada saya punya jemaat, ada ulang tahun. Orang Manado juga, dia punya usaha mebel. Jam berapa? Jam 4. Aduh, saya punya ibadah jam 4. Yang herannya dia paksa, dia bilang, aduh Pak Pendeta, coba bicara dengan jemaat, nanti mesti Pak Pendeta melayani. Aduh, akhirnya saya telepon lagi jemaat. Halo Bapak, ini jam 4 kami ada undangan lagi pelayanan. Dia bilang, tidak apa-apa Pak Pendeta, nanti begini saja, kita bikin jam 6, sekaligus habis perjamuan kita makan malam. Perjamuan kasih, kita habis perjamuan kudus ada perjamuan kasih. So satu kali dia makan malam. Oh puji Tuhan, oh iya ya. Jadi jam 4 lagi kita pelayanan. Sudah dapat berkat di situ yang pengusaha itu orang Kiawa itu. Bukan orang Kiawa, ya orang Jawa. Dia sodola di jalan lagi. Pak Pendeta semua pulang. Iyo. Dia kasih si envelope lagi. So dapat di sana, dapat di sini lagi. Itu buat korban syukur. Oh ya, terima kasih lagi. Baru kita ibaponya itu satu hari itu kita ada pelayanan 3. Ya. Jam 9, jam 4 dengan pelayanan di tape gereja. Ya. Baru kemudian itu Bapak juga ada dapat berkat, itu Bapak itu yang sekarang dia meninggal. Dia kasih perpuluhan. Pokoknya saudara, waktu itu Tuhan tunjukkan bagaimana tuh Tuhan punya pemeliharaan bagi orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Jadi pas kita
dapat tong hitung-hitung, sudah bayar kos, sudah beli semua, ada sisa lebih. Haleluya. Haleluya. Orang buka itu dia tong menangis patuan, ternyata ya begini kok itu melayani. Haleluya. Kadangkala Tuhan menolong kita, kadangkala mujizat terjadi, dong bilang so di ujung. So di injury time. So di ujung. Saudara, di ujung tong punya kemampuan, kadangkala Tuhan so hampir menyerah, baru mujizat terjadi. Haleluya. Tetapi kami mau saksikan di sini bahwa so betul tuh firman Tuhan bilang jangan khawatir. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Ya, bahkan Daud pernah bersaksi bahwa dari aku muda sampai aku telah menjadi tua, aku tidak pernah lihat orang benar meminta-minta roti. Amin. Daud telah menyaksikan sendiri dengan pengalamannya sendiri bahwa tidak pernah dia lihat dari muda sampai dia sudah jadi tua, dia tidak pernah melihat kalau orang yang benar itu meminta-minta roti. Artinya mengemis, tidak ada. Haleluya. Dan kami saksikan sampai hari ini. Kalau mau saksikan, saya punya kesaksian banyak sekali, saudara-saudara. Ya, banyak sekali. Saya tidak punya kenalan di provinsi. Saya kirim permohonan karena mau beli tanah, karena di sana susah tanah. Tanah mahal-mahal, saudara-saudara. Kita bermohon. Oh, pendeta-pendeta bilang, aduh, percuma ngana kirim. Karena yang dibantu pemerintah itu adalah bangunan gereja, bukan beli tanah. Kalau beli tanah, orang punya tanah siapkan dulu, baru tuh pemerintah bantu. Tapi saya cuma coba berdoa. Tiba-tiba dapat telepon dari keuangan bilang, Pak Pendeta, nama ini gereja ini, iya. Alamatnya di sini, iya betul. Kami. Nama ketua panitianya ini, iya betul. Kami punya. Ya, selamat Bapak. Bapak dapat bantuan dari gubernur 200 juta. Haleluya. Dorang kaget pendeta-pendeta tadi yang kasih daun pak kita. Dorang pikir, siapa ngapain orang dalam? Saya bilang, kita nggak ada orang dalam. Ya, dorang tertawa, dorang pikir kita yang mau bilang. Saya bilang kita nggak ada orang dalam. Jangankan provinsi, di kabupaten saja, DP pegawai satu pun kita nggak kenal. Apalagi di provinsi di Manokwari sana, seberang lautan. Mana kita kenal, kita cuma modal, kirim dan berdoa. Haleluya. Dan Tuhan nyatakan, satu-satunya gereja yang dibantu pemerintah beli tanah itu baru kita. Baru kita. Yang lain itu dorang so siapkan tanah baru pemerintah bantu. Kalau kita memang kita mohon beli tanah. Dapat 200 juta, kita beli 3 kapleng. Satu kapleng itu harga 60 juta, jadi 180 juta. Jadi 20 juta itu kita buat timbunan dan sebagainya, kita buat rumah yang tempat tinggal kita supaya kita tidak kos lagi. Puji Tuhan kami tidak kontrak lagi dan Tuhan mulai tambah-tambahkan jiwa. Kami sementara membangun juga dan puji Tuhan tahun ini juga kami dapat bantuan lagi sebesar 200 juta lagi. Ya, kita mau naik sampai tutup seng dan ya sampai di mana dana itu habis. Karena di sana juga bahan-bahan mahal sekali. Puji Tuhan, dan kalaupun itu kami alami bukan karena kami hamba Tuhan, bukan. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan pun pasti akan mengalami hal yang demikian. Asalkan kita berharap penuh kepada Tuhan, jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita takutkan, semua yang kita butuhkan itu Tuhan akan tambahkan buat kita. Dan saya percaya Tuhan kalau kasih buat kita itu nyana ada yang pas. Pasti ada DP lebih. Amin. Tuhan kasih pak kita nyana ada tuh bilang pas. Pasti ada DP lebih. Amin. Karena Tuhan akan memberkati secara melimpah-limpahnya. Puji nama Tuhan. Kalau firman Tuhan kiranya memberkati saudara dan saya untuk makin hari makin berharap kepada Tuhan, makin setia kepada Tuhan, karena Dia akan memelihara setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya.